bagian San Martin kah? Kita masih melihat, masih mengamati. Tidak akan ada sebuah kontestasi karena dari Onyx sendiri juga belum siap untuk melakukan fight. Ya, tapi nampaknya dari Onyx juga akan kedatangan tamu baru dari Supply Bank udah mengamankan beberapa compound terlebih dahulu, akan coba mencegalkan rotasi dari Onyx, tapi akan dibiarkan begitu saja. Ternyata rotasi dari Onyx akan dibiarkan aman untuk saat ini, dan lihat satu vehicle ditumpangin oleh 4 player dan bahkan akan coba touchdown di beberapa area scrappingan. Dan pasti suara vehicle udah terdengar dari arah Supply Bank. Ini luar biasa, Onyx langsung masuk ke arah rumah baliho ya, rumah paling tinggi ada di bagian San Martin. Mereka tahu ini choke point untuk bisa mengkontrol bagian dari San Martin, dan bahkan Onyx langsung melakukan push secara maksimal ke arah Supply Bank. 3 melawan 1. Hoki di bagian dalam, akankah bisa bertahan? Pergerakan yang sangat cepat dari Onyx, maju ke arah bagian dalam dari Hoki. Sudah mulai vaulting ke arah bagian bawah. Raffi mengejarkah? Masih tertahan terlebih dahulu, dan satu orang ditinggalkan di bagian rumah tinggi untuk memberikan vision. Hoki masih menahan di sana. Hanya berbeda sebuah tembok yang membatasi antara kedua player ini. Nick juga maju ke arah bagian depan. Ini dia, akankah sebuah push dilakukan? Tapi ternyata tertahan terlebih dahulu untuk sementara waktu karena jaraknya udah tidak terlalu aman, dan bahkan Kraibu mendapatkan Nick, tapi di trade juga oleh seorang Keishi dari rumah baliho tersebut. Ya, trading not terjadi antara Onyx dan juga Supply Bank, di mana Nick akan coba di confirmkan elimination, tapi dalam lemparan granat yang hampir juga bisa mendapatkan power punk. Lihat, hanya bersebelahan satu sama lain antara Onyx dan juga Hoki, masih bisa bertahan seorang diri, dan juga ada backupan tentunya dari arah belakang dengan rekan Supply Bank. Betul. Hoki tiba-tiba turun Windy dan mendapatkan knockdown. Berikutnya dari Onyx yang melakukan agresivitas justru dipulangkan ke lobby 2 playernya. Wow, ini kerugian tentunya dirasakan oleh Onyx karena ada 2 player yang udah berhasil. Tidak adanya Genesis Dogma, mereka juga mendapatkan, memang Puerto Paraiso udah menjadi untuk live escape, tapi setidaknya mereka aman untuk sementara waktu, tidak perlu bergerak ke arah manapun. Ya, seperti banget berbeda dengan game sebelumnya, dimana dari tim Livescape itu mereka cukup disulitkan untuk bisa touchdown ke area Puerto Paraiso, sehingga mereka rotasi lebih cepat, lebih dahulu, dan juga mengambil daerah pesisir pantai. Tapi kali ini mereka memiliki spare waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa mengamankan posisinya saat ini tanpa harus rotasi ataupun berperang dengan tim-tim lainnya. Betul, pergerakan udah dimulai. Sebelumnya kita lihat Bigetron langsung menuju ke arah bagian tengah Dewa United karena mereka mungkin tahu jarak mereka jauh ke dalam zona. Mereka justru ingin membuntuti mungkin pergerakan dari tim-tim lawan karena mereka mendapatkan atau melakukan jalur yang tidak biasa, yaitu menuju ke arah bagian kanan map. Ini biasanya gue lihat pergerakan misalnya dilakukan oleh Bonafide pernah, compound, dampat rumah bata besar, dan bisa untuk menyembunyikan mobil-mobil yang mereka gunakan untuk melakukan rotasi. Ya, betul banget. Dan juga kita bergeser ke arah tim lainnya, di mana dari arah Zong Esports juga terlihat posisinya udah mulai berotasi juga. Walaupun mereka berada di poros, tapi mereka ingin lebih memantapkan posisinya untuk bisa mendapatkan posisi terenak, dan pastinya nanti ambil posisi terenak itu pasti akan diincar oleh tim-tim lainnya juga. Iya, orang Pinky. Betul. Dan sekarang harus sudah kehilangan satu player tersebut, tentu pukulan yang cukup telak dan tidak baik untuk tim Scarlet Gaming. Dan lihat, ini yang gue katakan benar-benar satu jalur rotasi yang dimiliki oleh Dewa ternyata dilakukan juga dengan Skylight. Walaupun akhirnya ketika touchdown di zona kedua agak berbeda. Skylight menuju ke arah bagian high ground, sedangkan Dewa tadi gue lihat makin menuju ke arah bagian tengah. Yes, dan nampaknya juga Take mendapatkan vision ya ke arah tim Genesis Dogma, di mana satu player knock out, tapi karena masih jauh jarak yang untuk bisa digapai dari tim Take, masih bisa di-revive untuk saat ini. Tapi hati-hati di balik belakangnya, di bagian belakangnya, hati-hati bisa banget ter-backstep dari tim Void, tapi circle-nya KL Doge. Ini yang gue katakan, ke arah bagian kiri berarti kanan akan ramai luar biasa. Lihat Windy, Alter Ego masuk. Wow. Halo, tidak ada siapa-siapa. Sedangkan yang lain masuk, tidak bisa. Bahkan Skylight yang udah memainkan tempo sedemikian rupa, tetap tertangkap juga oleh victim yang udah melakukan setup di rumah Dewa, rumah Bata juga. Ini buat mereka cukup kuat. Smith yang sedang berlalu lalang juga dengan vehicle-nya terspot, ditembaki lagi dan lagi. Dan itu sepertinya bukan vehicle untuk tim Skylight karena beberapa player udah melakukan rotasi, dan ternyata itu vehicle milik Dewa United. Yes, dan akan coba di tapping-tapping, coba dihancurkan beberapa bannya agar mempersulit rotasi dari arah tim Dewa United, yaitu karena Crimson menjadi target seorang Rocky untuk saat ini. Ya betul banget, dan lihat masih tapping terjadi. Zone Esport kembali ke rumah mereka di Los Leones kali ini. Udah memiliki high ground yang sangat tinggi. Ini adalah
unfinished building atau bangunan yang belum jadi yang benar-benar memberikan vision luas. Sementara 3 player lainnya cukup berjauhan, ada di bagian bawah dari Los Leones dan ini memberikan space yang cukup luas. Satu player tadi yang ditinggalkan di bagian belakang, yaitu di bagian Los Leones, harusnya nggak perlu untuk melakukan banyak gerakan, hanya mengamati saja. Banyak seharusnya tadi ya yang ada di bagian atas dari Los Leones. Ya, betul banget. Sementara itu dari arah Zone Esports juga terus melihat pergerakan dari arah tim-tim lain di mana Voin berada di tepat di bagian high ground untuk mengamati juga pergerakan dari Zone Esports di mana FJ akan coba memarkirkan beberapa baginya dan lihat di bagian lower groundnya ada Harvest yang sedang bersembunyi, tapi dari arah lainnya dari arah Supply Bank berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination ke arah tim Zone Esports. Wow, Supply Bank lagi dan lagi ya. Mereka tadi mendapatkan pertama Anik, kemudian memotong rotasi Skylight, kemudian mendapatkan kembali lagi dari Zone Esports, menandakan memang mereka tatkala dapat tempat tidak ragu untuk melakukan tembakan, dan tembakan mereka hampir bisa dipastikan aim powernya kuat dan on point ke arah lawan-lawannya. Ya, setuju banget. Dan sementara itu dari arah Zone Esports juga berusaha untuk membagi beberapa visionnya di berbagai compound yang berbeda, dan datang lagi contender baru jadi udah Freak Team. Ada dari Gamefos yang berusaha untuk nge-lock position dari player Zone Esports. Ya, ini dia Zone benar-benar terdesak kali ini. SG bahkan dengan satu player itu Smith juga di sini tertinggal di bagian belakang berhadapan dengan Dewa United yang juga sedang melakukan rotasi, tapi seperti dari Smith tidak melakukan gerakan apapun dan memilih untuk melakukan heal dulu dan mungkin menunggu Jersey untuk melakukan jemputan karena Jersey yang mempunyai vehicle. Ini dia Dewa United pelan tapi pasti mulai masuk ke dalam zona, mengamati lagi ke arah bagian depan. Adakah orang di sana? Mengamati terlebih dahulu, melihat apakah terdeteksi, namun kita kembali lagi ke arah victim di bagian Los Leones. Ini benar-benar di bagian pinggir-pinggir zona nih, Windy, terjadi fight karena memang mereka semua mengetahui kalau langsung ke tengah ini udah banyak yang melakukan gatekeeping karena zona yang sangat ekstrim. Entah kenapa bisa mendapatkan momentum menculik satu player dari arah Dewa United. Betul sekali, Smith ternyata tahu momentumnya ya. Dia tadi mendengar ada pergerakan-pergerakan vehicle dari lawan dan akhirnya bisa men-take down dan bahkan mengconfirm kill satu player dari Dewa United. Sementara Zuxi ke arah Maruzama, satu player ter-take down. Jersey, satu player juga ter-take down dari Genesis Dogma. Berarti menandakan dari Scarlet Gaming hanya menyisakan satu orang saja, itu Smith yang tadi masih ada di luar zona juga nih, Windy. Ya, betul banget. Dan nampaknya dari Kingo tidak akan coba di-revive atau diselamatkan dari rekan-rekan Maruzama, akan coba ditinggalkan. Tapi sementara itu dari Chikel ada vehicle explosion yang berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination lagi dan masuk ke dalam poin seorang Zuxi. Iya, betul sekali, sebuah permainan luar biasa dari Bigetron Red Alliance, kepala suku ya, langsung mendapatkan 2 elimination point ke arah Maruzama. Tembakan demi tembakan, namun mereka juga belum terlalu aman karena sudah dijagain juga oleh Maruzama dari tadi di pinggir zona. Ditambah ada Boom Esport juga yang udah di tengah lagi dan lagi. Boom Esport, Windy selalu mendapatkan zona, selalu tahu objektif play-nya dan tahu banget bagaimana memainkan zona demi zona walaupun hampir bisa dipastikan berbeda-beda di setiap gamenya. Yes, dan benar-benar komit banget untuk bisa menahan pergerakan dari arah Maruzama. Tapi akankah Maruzama bisa menahan pergerakan dari Bigetron Red Alliance? Sudah mulai touchdown, berada di bagian lower ground ya. Ada trap grenades juga nampaknya coba dimatakan oleh seorang Mizu. Hati-hati Ryzen, udah mulai touchdown dan untungnya splash damage tidak begitu membuahkan hasil begitu maksimal. Tapi Mizu lihat low HP yang dia miliki saat ini dan akan coba dihujanin granat dari tim Bigetron dan connect granatnya dan berhasil bisa mendapatkan satu buah elimination point lagi untuk Bigetron. Betul, dan berbicara connect, gue lihat tadi nih dari Voin itu connect kedua player dari Takai, namun kali ini dia Takai di push masuk oleh Voin dan ini ada di bagian pinggir zona. Tembakan demi tembakan juga dilantarkan oleh Dewa United ke arah Voin yang dimana keduanya dalam posisi yang sebenarnya tidak terlalu baik. Dewa United menyadari hal tersebut dan melakukan repositioning ketika Voin menutup visionnya dengan smoke yang mereka keluarkan. Ini dia satu demi satu akan coba untuk masuk dalam zona, namun dari Dewa United terlebih dahulu Voin mengikuti dari bagian belakang. Ada tembakan juga ternyata yang dilontarkan dan bahkan coba ditabrak oleh Voin dari ke arah Dewa United. Sangat sekarat banget, ada satu player itu Hands, namun Voin masih bisa untuk melaju ke arah bagian depan walaupun Bigetron sudah menunggu di sana. Ada tembakan juga dari bagian belakang, belum selesai tembakan demi tembakan dan Nick kesulitan. Ini benar-benar semuanya berusaha untuk masuk dan tentu tidak mudah untuk masuk kali ini, Windy. Yes, dan posisi dari Voin benar-benar terbuka angle-nya dari Bigetron di mana Ryzen berhasil bisa mendapatkan timingnya untuk bisa menumbangkan satu player dari tim Voin. Tapi lagi high ground dan lihat ada player Voin juga yang coba untuk berotasi. Akankah coba diselamatkan karena akan coba divortingkan vehicle-nya dari seorang licin, tapi akan coba dilewatin begitu saja nampaknya dan gak bisa bertahan lagi. Benar-benar digempur posisinya oleh tim
Bigetron Red Alien. Betul, tapi di waktu yang sama Luxi juga harus dipulangkan ke lobby. Kali ini masih ada tembakan ke arah bagian Void. Ryzen masih melakukan sebuah shooting yang cukup banyak. Takai ternyata menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby dengan membawa 2 elimination point. Livescape datang ke Bigetron. Audrey langsung melakukan flank ke arah bagian atas. Ini situasi yang tidak ideal untuk BTR. Namun High Bay mau melakukan tembakan, tapi The Nate yang meletup di sana dan membuat Bigetron satu demi satu ter-take down. Hanya menyisakan satu orang. Not an ideal situation. Audrey ke grenade cukup matang, lempar ke arah bagian depan dan Bigetron pulang ke lobby di peringkat ke-15. Yes, dan 13 tim tersisa dan bahkan dari tim Scarlet Gaming juga tidak bisa menahan gempuran dari tim-tim lain yang masih tersisa dan berbarengan dengan tim Onyx. Tapi posisi dari Livescape juga tidak aman karena ada gangguan dari arah tim Void. Betul, Void benar-benar agresif di game kali ini dan lihat dua tim objektif kita, Alter Ego dan Boom udah touchdown dan dekat dengan zona. RRQ melakukan fight yang cukup on point juga ke arah zone e-sport. Nate-nya tadi on point. Void kali ini akan mencoba untuk masuk ke arah bagian dalam. Smoke demi smoke juga dikeluarkan. Victim pulang ke lobby di peringkat ke-12. Yes. Yang sama dan lihat masuknya mereka ini kayak melawan bos terakhir yaitu Boom Esport yang punya compound, karena Void dan Livescape tentu fightnya tidak terelakkan dan bahkan Void dipulangkan ke lobby. Sementara di tempat lain kita lihat juga udah banyak yang dipulangkan ke lobby. Dewa United pun pulang di peringkat ke-10 dengan 2 elimination point. Zone di peringkat ke-9 dan makin banyak lagi. Livescape tapi berhasil untuk touchdown dan bertemu dengan Boom. Langsung satu orang dipulangkan ke lobby dan menyisakan satu orang lagi. Kan dari Livescape sepertinya tidak ya. Livescape, oh masih ada satu. Tapi langsung dipulangkan ke lobby. Karena Audrey di bagian atas sana dideteksi Boom benar-benar controlling rumah ini dengan sangat kuat. Yes, commit push yang coba dibangun oleh tim Livescape disambut dengan hangat dari arah tim Boom. Sementara di arah lainnya lihat dari arah Nichil terlock posisi untuk saat ini, dan di arah lainnya dari lihat Fokker terlebih dahulu voting masuk ke area satu buah compound, di knockdown berhasil didapatkan dan coba kita lihat dan bahkan diratakan begitu aja permainan dari arah Boom. Alter Ego melakukan defensif dengan sangat kuat ke dalam compound tersebut. Push commit dari Boom ternyata gagal dan ini dimanfaatkan oleh RRQ. Fokus dari Alter Ego tadi langsung maju 2 orang ke arah bagian depan, 2 menunggu di bagian belakang, dan lihat rumah dewa kali ini Hazelnut berada dalam posisi yang tidak aman karena sur player dari RRQ maju ke arah bagian depan, namun Hazelnut Nate-nya cerdas on point ke arah titik tersebut. Hazelnut maju ke arah bagian kanan, Potato pun begitu melakukan Nate ke arah bagian belakang. Lihat Alter Ego tenangnya menahan kompon yang mereka miliki, 1 fokus ke arah belakang, 3 ke arah bagian depan dan terus menghujani RRQ dengan Nate, dan bahkan di sana on point Nerpeko hanya terkena splash damage dari seorang atau dari Alter Ego. Namun NFT juga ingin memanfaatkan momen tersebut. 2 player masuk kembali lagi. Ramones ter-take down dan ini menjadi 3 team showdown kali ini, Windy. Yes, betul. Dan lemparan granat lagi dan lagi connect dari seorang Potato berhasil bisa nge-finish 1 player dari arah tim NFT yang berusaha untuk nge-push masuk ke area compound yang dikuasai oleh tim Alter Ego, dan lagi lihat Flippy dengan granatnya sendiri menumbangkan dirinya sendiri, dan ini menjadi sebuah keunggulan untuk tim Alter Ego, menjadi sebuah celah, tapi tidak henti-hentinya suppressing terus diberikan oleh tim-tim lain. Bahkan Genesis Dogma akan coba ke-push juga karena compound yang dikuasai oleh tim Alter Ego. Jump itu dilakukan dari seorang Buzzer, dan akan ada double pick dilakukan, masih bisa defense, masih bisa bertahan, dan bahkan Potato masih bisa survive hingga saat ini, Kaldoge. Betul, dan bahkan drone menang ke arah Alter Ego. Di sana berarti tinggal misalkan 2 orang melawan 3 dari Genesis Dogma. Dari Alter Ego masih mengamati utility demi utility dan menaruh tembakan dari bagian belakang juga. Tentu ini dia sebuah definisi tempat terena adalah tempat ramai karena ingin dikontrol oleh banyak tim. Justru Alter Ego yang harus tertunduk lesu, diratakan 3 push dari arah utara RRQ, dari bagian bawah Genesis Dogma, dari bagian depan NFT, dan mereka tidak bisa bertahan. Namun kontender-kontender lainnya mulai datang, supply bank juga mulai mendekat ke arah mereka. Yes, betul banget. Dan tadi compound yang diisi oleh tim Alter Ego diisi oleh 3 tim yang berbeda, dan bahkan ada predict match dari seorang Booms dan connect meledak. Boom dapatkan 1 knockout ke arah tim RRQ. Memang nama itu doa ya. Booms, literally boom dengan Nate-nya ke arah depan, tapi drone juga masihkah bisa bertahan. Ternyata itu utility sebagai bait movement, yaitu sebuah smoke. Namun Daybot yang mencoba untuk maju ke arah bagian depan, ternyata itu adalah sebuah hal yang dicoba oleh Genesis Dogma untuk menutup view dari drone agar Daybot bisa masuk. Namun justru drone benar-benar mekaniknya luar biasa. Hari ini dia benar-benar mencuri perhatian kita semua dengan gameplay yang luar biasa. Yes, betul. Tapi nampaknya dari arah hoki juga
berhasil bisa mencuri-curi kesempatannya untuk bisa mendapatkan satu buah confirm elimination. Bahkan karena tim Genesis Dogma di mana Daybot udah berhasil bisa didapatkan, dan lihat gerakan dari Boom akan coba berotasi, akan coba ke backup dari arah seorang Star yang berusaha untuk mencari di mana letak last man standing dari arah tim NFT. Akan coba dicari di port dengan mode FVP karena bagian atas di level 2 nya terlihat hitmarknya dengan sangat jelas, dan untungnya akan backupan harus ada Radical. Belum sempat ke backup, satu player terpertumbangkan, tapi fightnya kembali lagi dimenangkan oleh tim Genesis Dogma. Tapi Drone dapat satu elimination point. Dapat satu. Oh my god, ini Drone sih player yang sangat luar biasa. Namun ini dia, ladies and gentlemen, please welcome the top 3 Genesis Dogma, Supply Bank, dan RRQ Ryu. Tembakan demi tembakan ini di absen aja sih dari tim Supply Bank ketika mau masuk, justru ditembaki semua. Namun RRQ ternyata terlalu lepas bermain ke arah bagian sana, lupa masih ada Supply Bank lain, itu 2 player Bilot dan juga Keraibu yang bergerak dari PMNC kali ini menunjukkan performa mereka, bahkan men-take down 2 player dari RRQ Ryu kali ini, Windy. Yes, betul banget, dan bahkan RRQ dan juga Genesis Dogma timbang butuh poin, bener-bener performanya luar biasa banget, dan bahkan dari seorang RPK dapatkan satu buah elimination point, tapi masih ada trading yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Booms dan RPK di area terluar, terpick posisinya oleh tim Supply Bank. Betul, dan Booms tidak kuat dengan adanya blue zone yang sangat tajam. Supply Bank kali ini benar-benar mencoba untuk maju ke arah bagian depan, mencari di manakah letak player RRQ yang tersisa. 2 active player kali ini, namun Bilot ternyata terdeteksi juga dengan player dari RRQ di bagian kanan. Mort tidak bisa untuk bergerak lagi karena Blazon udah sakit banget, dan ini Supply Bank just need to wait. 2 lawan 3, tapi defensif yang dimiliki RRQ hanya sebuah bagi. Bisakah untuk mengambil kesempatan ini, tembakan ke arah bagian depan. Hoki udah cukup low HP, namun kesempatan itu ternyata tidak maksimal oleh RRQ. Ini berbahaya sekali. Namun lihat, dari tim Supply Bank pun udah mulai terdorong oleh zona. Tembakan terjadi, Bilot kembali lagi low HP, namun dengan lower ground tersebut masih bisa dimainkan. Namun ini berbahaya karena dari Supply Bank gue lihat masih mempunyai sebuah utility. Ada bagian coba digerakkan dari tim RRQ, maju ke arah bagian depan, dan itu movement yang sangat berani. Tembakan ke arah bagian depan, tapi justru Keraibu yang manfaatkan hal tersebut. Asal last man standing tidak bisa, karena Supply Bank stand strong until the end. Winner chicken dinner dengan 8 elimination point. Yes, congratulations sekali lagi untuk tim Supply Bank berhasil bisa menaikkan WCD untuk di game kita yang terakhir. Tapi